Oke, di sini kita nanti akan menjelaskan tentang plug flow reaktor. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada saya, yaitu Felisa Zaidina dengan NIM 52134221008, dan juga ada Kak Solomon, yaitu Solomon Jalang A dengan NIM 521342114. Setelah itu ada teman saya, Afifah Ritmadanti dengan NIM 52134221086. Kemudian ada juga Muhammad Adam Purnawan dengan NIM 52134222102. Nah, apa sih definisi dari plug flow reactor? A plug flow reactor atau PVR is tubular reactor used for continue chemical reaction where reactant flow uniformly without axial mixing, ensuring equal residence time for all molecule. Jadi, plug flow reaktor adalah jenis reaktor tubular yang digunakan dalam proses kimia di mana reaksi berlangsung secara kontinu sepanjang aliran reaktor. Nah, salah satu karakteristik PVR seperti namanya, plug flow, yang berarti tidak ada pencampuran di sepanjang arah aksial atau axial direction. Nah, hal ini tuh memastikan bahwa semua molekul reaktan memiliki waktu tinggal atau residence time yang sama di dalam reaktor. Nah, reaction conversi increase with reactor length and PVR are often equipped with catalysts, making them suitable for both endothermic and exothermic reaction. Nah, konversi reaksi ini nanti akan meningkat seiring bertambahnya panjang reaktor. Ini karena reaktan terus bereaksi di sepanjang reaktor sendiri, sehingga nanti akan menghasilkan produk dengan efisiensi yang tinggi. Nah, umumnya PVR sendiri itu nanti dilengkapi dengan katalis yang ditempatkan di dinding reaktor atau diisi dengan katalis di dalamnya. Reaktor ini juga cocok dengan berbagai jenis reaksi, baik yang bersifat endotermis atau memerlukan penyerapan panas maupun eksotermis, yaitu melepaskan panas. PVR are widely used in industrial process like hydrothermal processing and biocrude production. Occasionally, backmixing may occur impacting reactor efficiency. Jadi, PVR sendiri itu sering digunakan dalam aplikasi pemrosesan hidrotermal atau produksi biocrude dari biomas. Selain itu, PVR juga nanti memungkinkan terjadinya perpindahan panas atau heat transfer yang signifikan selama reaksi, sehingga dapat membantu dalam pengendalian suhu reaksi. Namun, PVR sendiri itu mempunyai kekurangan, yaitu fenomena backmixing, di mana nanti secara tidak sengaja backmixing ini nanti akan mempengaruhi efisiensi reaktor. Oke, kemudian VR equation dalam gambar sendiri di sana F dan CaO masuk ke dalam reaction adalah min RA sama dengan DCA per DT. Untuk CA sendiri adalah konsentrasi dan sendiri ada constant food density. Di situ ada volume, flow rate, dan juga konsentrasi
maaf, di sini ada resident tense di mana tau sama dengan verb per F, kemudian menjadi integral CA, CAO, DCA, min RA, di mana F sendiri adalah volume, V sendiri adalah volume, F sendiri adalah flow rate, dan kemudian CO adalah konsentrasi substrat A, kemudian CAO adalah konsentrasi substrat A pada awal, kemudian RA adalah reaction rate. Next. Continuing from where my friend stopped, we are going to look at the types of the plug flow reactor, particularly after discussing the reactor equation and what plug flow reactor is. With a little bit of emphasis, we know that a plug flow reactor is a rectangular non-fully mixed chemical reactor where the reactants flow in one direction, and the compositions of those reactants particularly change as they move along the reactor length. So the length is a main predeterminant here in how the plug flow reactor performs. There are many types that can be drawn from it, but particularly I'm going to discuss about 4. The first among them in this scenario is the tubular plug flow reactor. As the name suggests, this is a type of a reactor which has tubed inserted in a format inside the reactor, and it is the most common form of the plug flow reactor. Particularly, it is long, cylindrical, and the reactant also flows continuously in one direction. So that makes it unique because it has no mixing, and the direction of flow is the axial direction. If you look at the picture there, particularly, you'll see that at the bottom we have an ethanol that is entering, particularly into the tubes. We have the heating gas input, and they will flow through the shells and the tubes that are in this case. And the hydrogen, which is the main gas, will be trapped at the upper end. And you have the catalysts which are inserted, particularly the catalyst plates that are inserted in these tubes. And they act within the tube wall. So the main substance here is that they are flowing within this reactor without axial direction and without mixing. So that makes it a potential tubular plug flow reactor. The other type of a plug flow reactor is a packed-bed reactor. A packed-bed reactor is another design because what differentiates a plug flow reactor from the rest of the reactor here is the change in the designing strategy. So for the packed-bed reactor here, it is a variation of the plug flow reactor because you have the tubular reactor that is filled with solid catalyst. Just like we see it here, we have a tube reactor that is filled with catalyst, which is the packed bed here in this scenario. So you have the inlet, you have the outlet, you have the electric barrier, which is needed, you have the ground screen and the rest of the parts here. So that's how a packed bed reactor performs. But here, we need also to look at the applications. Where can this type of reactors be used, particularly in the industrial setting? The petrochemical industry will use most of the produce, particularly from the crude oil, use this type of reactors, be it in the refinery process, be it in the production of fertilizers and other basic chemicals. They use either a packed bed reactor or a plug flow reactor at one stage of the process. The other industry that utilize the most is the pharmaceutical industries. For the production of cosmetics, for the productions of obat-obatan, those are the medicines. The plug flow reactors are needed in one way or the other. And also in the catalytical processes, you know that the catalytical processes produce the hydrogenation cycle. So they use the plug flow reactor quite extensively. Next. Continuing from that phase, we look at the other type of the plug flow reactor, which are the laminar flow reactor. As defined by the name,
This is a special case of plug flow reactor where the flow is laminar, so it is smooth, and the axial mixing rather is minimized. You know, the axial mixing or the opposite of it, which is the back mixing, affects the reaction phase. So when the axial mixing is minimized, it means that the reactor is performing in a laminar path where the production can be highly maximized because the product, is reacted without interference. The other one is the packed reactor, PBR. I think this should be a repeat. It's a mistake, I suggest. But they are the three main type of reactors which works in this circumstance. Where do we use them in that scenario? The laminar flow reactor works in microfluidic reactors. It has also high conversion rate, so it is probably used in situations where you need a higher conversion. And it also has a higher degree of heat transfer processes. So this means in this scenario, you can actually utilize it for a high energy intensive type of operations. So that is the plug flow reactor and the various types. Okay, the next one is application of PVR. One is widely employed in various industries. Plug flow reactor, chemical manufacturing, petrochemical industry, and pharmaceutical production. Nah, reaktor alir pipa ini banyak digunakan dalam berbagai industri karena kemampuannya yang efisien dalam menangani dalam produksi pupuk, di mana reaksi kimia yang presisi diperlukan untuk memastikan kualitas produk yang baik. Selain itu, PVR berperan penting dalam manufaktur kimia skala besar dan industri petrokimia, seperti pada produksi bahan penting seperti metanol dan amonia. Dalam industri farmasi, PVR digunakan untuk memproduksi bahan aktif farmasi secara kontinu dan terkontrol, memastikan konsistensi dan kemudian produk. Kemudian yang kedua yaitu liquid solid and gas solid reaction. PVR are suitable for a diverse range of reaction system, including both of liquid solid and gas solid systems. Jadi PVR cocok untuk berbagai jenis sistem reaksi termasuk sistem cair padat dan gas padat. Dalam reaksi cair padat seperti kristalisasi atau reaksi katalitik, PVR menyediakan aliran yang konsisten dan waktu tinggal yang presisi, memastikan kondisi optimal untuk reaksi. Kemudian untuk reaksi gas padat seperti absorpsi atau cracking katalitik, PVR juga meningkatkan kontak antara molekul gas dan katalis padat, menghasilkan konversi dan hasil produk yang baik. Reaktor ini ideal untuk industri yang membutuhkan interaksi beberapa fase dalam produksi produk kompleks secara efisien. Kemudian yang ketiga yaitu proses polimerisasi. They are extensively utilized in polymerization process, including the production of polypropylene and polyethylene. PVR banyak digunakan dalam proses polimerisasi karena kemampuannya menjaga kondisi reaksi yang konsisten sepanjang waktu. Ini membuatnya ideal untuk memproduksi polimer seperti polipropilena dan polietilena yang membutuhkan suhu dan tekanan tertentu agar memiliki sifat yang diinginkan. Dengan menggunakan PVR, produsen dapat mencapai berat molekul tinggi dan struktur polimer yang seragam. Yang penting dalam menciptakan plastik dan bahan kemasan yang tahan lama. Sifat kontinu dari PVR juga memungkinkan produksi skala besar untuk memenuhi kebutuhan industri secara efisien. Kemudian yang terakhir yaitu heterogeneous and homogeneous reaction. They are suitable for both heterogeneous and homogeneous reaction, such as oil and fat hydrogenation. PVR efektif untuk reaksi heterogen dan homogen. Dalam reaksi heterogen, di mana reaktan berada dalam fase berbeda, seperti gas dan padat, PVR memungkinkan kontak yang lebih baik antar fase, meningkatkan laju dan hasil reaksi. Contoh umumnya adalah hidrogenasi minyak dan lemak, di mana gas hidrogen bereaksi
dengan minyak cair dengan bantuan katalis untuk menghasilkan lemak padat seperti margarin, sama seperti cair-cair. PVR memastikan pencampuran yang merata dan waktu reaksi yang terkontrol dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Next. Oke, selanjutnya yaitu seperti jenis-jenis reaktor lain, reaktor plug flow atau PFR itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama yaitu kelebihannya, yang pertama high conversion efficiency atau konversi yang tinggi. Jadi PFR ini memungkinkan reaktan untuk terus bereaksi sepanjang reaktor sehingga efisiensi konversinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan jenis reaktor lain seperti CSTR untuk reaksi yang sama. Lalu yang kedua ada no longitudinal mixing atau tidak ada pencampuran longitudinal, di mana reaktan bergerak maju secara kontinu tanpa pencampuran ke belakang, sehingga memungkinkan untuk mempertahankan kondisi gradien yang lebih baik di sepanjang reaktor. Lalu yang ketiga ada short residence time, atau waktu tinggal yang singkat. PFR seringkali lebih efisien dalam hal waktu tinggalnya, yang berarti dapat mencapai hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan beberapa jenis reaktor lainnya. Lalu yang keempat, industrial scale atau skala industri, di mana PFR ini sangat banyak digunakan dalam proses skala besar atau skala industri, karena desainnya yang sangat sederhana dan simpel, serta kinerjanya yang efisien. Lalu yang terakhir yaitu suitable for high order reaction, di mana PFR ini sangat cocok untuk reaksi yang memiliki orde tinggi, karena reaksi berlangsung sepanjang waktu kontak yang panjang. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu challenges with multi-phase reaction atau sulitnya diterapkan pada reaksi yang memiliki fase lebih dari satu atau multi-phase. Misalnya gas cair atau cair padat, jadi PFR ini sedikit kurang efektif karena distribusi fasenya yang agak sulit dikontrol. Lalu yang kedua itu inefficient for slow reaction. Jika reaksi berlangsung sangat lambat, PFR bisa jadi memerlukan panjang reaktor yang sangat panjang untuk mendapatkan konversi yang signifikan. Lalu yang ketiga yaitu increased byproduct formation, di mana PFR itu bisa menghasilkan produk sampingan yang lebih banyak dibandingkan CSTR karena reaktan di PFR ini memiliki waktu untuk terus bereaksi. Lalu yang keempat, complex design and operation atau desain dan operasi yang kompleks. Meskipun PFR itu ideal untuk banyak aplikasi, reaktor ini masih membutuhkan kontrol yang sedikit rumit dan lebih hati-hati dalam desain dan operasionalnya untuk menghindari gradien suhu dan konsentrasi yang ekstrim. Lalu yang terakhir adalah susceptibility to clogging atau penyumbatan. Jadi dalam proses yang melibatkan partikel padat, di reaktor PFR ini lebih rentan terhadap penyumbatan yang dapat mempengaruhi aliran dan juga reaksinya. Next. Oke, mungkin selanjutnya di sini kita punya salah satu contoh soal tentang plug flow reactor. An isothermal PFR is used for the reaction 10A menjadi B dengan rate konstannya 0,3 per menit. Small solid particles of product B are entrained in the gas flow because the density of the solid particles is order of magnitude larger than the gas density. The solid is assumed to occupy an insignificant volume compared to the gas. Dengan feed yaitu pure A at 10 tekanan 10 bar, 450 Kelvin, dan juga flow rate 120 mol per menit. Dengan reaktor volumenya 100 liter, yang ditanyakan adalah what is the exit conversion atau konversi pada saat keluar dari reaktornya. Next. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita pasti perlu untuk menggambar flow diagramnya. Jadi kondisi pada saat V sama dengan 0 sampai V sama dengan 100 liter. Jadi pada saat V sama dengan 0, tekanannya 10 bar,
suhunya 450 Kelvin dan FAO-nya itu 120 mol per menit. Lalu yang pertama kita perlu menghitung mass balance-nya atau neraca massanya. Jadi menggunakan rumus dFA per dV sama dengan minus 10 K kali CA, di mana sama dengan minus 10 K kali CA0. Setelah itu kita integralkan sehingga menjadi FA minus FA0 sama dengan minus 10 kali K kali CA0 kali 100 liter. Nah, kita menggunakan nilai K yang ada di soal tadi, yaitu 0,3 per menit. Jadi kita hanya perlu menghitung CA0-nya menggunakan rumus P per RT. Untuk P per RT juga sudah kita ketahui, jadi kita dapatkan nilai CA0-nya yaitu 0,268 mol per liter. Nah, setelah kita dapatkan nilai CA0, maka bisa kita hitung FA minus FA0 sama dengan minus 81 mol per menit. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung rate konversinya pada saat keluar dari reaktor dengan rumus X sama dengan FAO minus FA per FAO. Sehingga kita dapatkan nilainya yaitu 0,675. Kita bulatkan menjadi 0,8 sehingga konversi pada saat keluar dari reaktor itu 68%. Next. The conclusion of our presentation is this is the profit summary of plug flow reactor, comparing their operation, benefits, drawbacks, and area of application. Designing and selecting the most suitable reactor requires a refined skill set, developed through years of experience and knowledge. Additionally, plug flow reactors are often referred to as continuous tubular reactor or CTR. In an ideal scenario, the reaction mixture behaves like individual plugs with uniform concentration throughout. The model assumes no axial mixing, preventing any back mixing within the reactor. Jadi reaktor alif pipa adalah jenis reaktor yang digunakan dalam proses kimia untuk mengalirkan campuran reaksi secara kontinu atau terus-menerus melalui pipa panjang. Sepanjang perjalanan campuran tersebut, reaksi akan berlangsung hingga mencapai produk akhir di ujung pipa. Karena reaktor ini bekerja secara kontinu, dia sangat cocok digunakan untuk produksi dalam skala besar seperti pada industri kimia dan farmasi. Reaktor ini juga dikenal sebagai continuous tubular reactor atau CTR karena bentuknya seperti tabung pipa sendiri itu kan aliran